Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan Bu Memi dalam operasi teknik kimia 3. Setelah kemarin ekstraksi, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu solid liquid separation atau solid liquid extraction, nama lainnya adalah leaching. Nah, pada proses leaching ini yang terjadi adalah transfer massa. Nah, transfer massa dari solut yang ada di dalam padatan yang nanti akan dilarutkan oleh solvent. Ya, ada dua fase, yaitu padat dan cair. Nah, solut atau solut, jadi bisa satu atau dua, itu dapat berdifusi dari solid menuju liquid. Jadi kenapa dia transfer massa? Karena ada perpindahan dari fase padat ke fase liquid. Tapi seperti yang Mas Mbak tahu di sini, karena ada dua fase yang berbeda, pasti di sini ada interface atau resistance, film resistance. Nah, adanya pengadukan itu biasanya akan mengurangi resistensi antar film atau antar muka dari padatan ke liquid. Nah, tetapi bila pengaduannya terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan cracking pada solid. Jadi solidnya bisa retak atau pecah. Nah, ada dua jenis istilah di sini yang harus Mas Mbak tahu, yaitu overflow dan underflow. Overflow ini kalau di LLA itu sama dengan ekstrak. Nah, kalau underflow ini sama dengan rafinat. Jadi overflow ini adalah nama lain juga fase liquid, yaitu fase keluaran yang berupa solvent dan terlarut solut. Sementara underflow itu adalah padatan yang di dalamnya juga ada sisa solut dan juga solvent. Jadi padatannya basah, ya. Nah, kemudian keluarannya ini sama-sama ada solventnya, ya. Jadi kenapa ini ada wet solid tulisannya? Karena memang ada solventnya di sini. Solventnya juga melarutkan solut yang ada di sini juga. Jadi sebagian besar memang keluar, tapi dia juga masih ada yang tersisa yang keluar bersama wet solid ini, gitu. Nah, oleh sebab itu biasanya setelah underflow ini ada pencucian. Nah, pencucian gunanya untuk mengurangi jumlah solvent dan solut yang masih terkandung pada padatan. Nah, variabel pada leaching ini ada suhu. Jadi karena ini penting ya, kenapa suhu? Karena bisa jadi solutnya itu akan memiliki kemampuan maksimum terlarut dengan solvent pada suhu tertentu. Nah, jadi kenapa harus tahu berapa suhu optimum larutnya solut ke dalam solvent. Kemudian konsentrasi solvent, porositas solid, gitu kan. Pengadukan, ukuran partikel, yang terutama adalah selectivity dari solvent, komposisi keluaran atau effluent, dan yang terakhir adalah bahan konstruksi dari alat leaching sendiri. Nah, untuk solid sendiri, sebelum solid itu dilakukan leaching, biasanya ada pre-treatment. Yang paling utama adalah pengurangan ukuran, bisa dengan grinding atau crushing, ya, karena dengan ukuran yang lebih kecil, jadi loss areanya akan semakin besar, sehingga akan mempermudah solvent untuk melarutkan solut. Dan untuk bahan-bahan alam, biasanya itu sebelum di leaching harus dikeringkan dulu. Fungsinya adalah dengan adanya pengeringan itu tuh sel di dalam tumbuhan misalkan, itu selnya akan retak, rupture. Nah, karena retak itu nanti akan mempermudah solvent untuk menembus dinding sel dan mengambil solut yang diinginkan. Nah, secara mikroskopis, ya. Nah, bisa dilihat di sini ada solvent. Ini ada interface atau film resisten, ya. Ada antar padatan dan
larutan. Nah, di sini rate dari bulk ke surface pada saat ini lumayan cepat. Nah, nanti yang bisa lama bisa cepat. Nah, ini dari bulk ke permukaan padatan itu lumayan cepat lajunya. Nah, dari permukaan menuju ke dalam padatan ini bisa cepat bisa lambat. Nah, yang mempengaruhi atau mengontrol resistensi itu adalah dari dalam padatan melarutkan solut kemudian keluar padatan. Jadi yang mengontrol jalannya proses secara mikroskopis adalah ketika larutan melarutkan solut dan keluar menuju permukaan padatan. Nah, ini yang mengontrol. Nah, laju transfer massa solut A yang larut terhadap solution itu seperti ini. Jadi yang kuning-kuning larut terhadap yang biru-biru itu ini. Na per A sama dengan KL konsentrasi CAS kurangin CA ya. Kalau Mas Mbak coba lihat di buku Ginkgo-Pliss ya, CAS itu adalah konsentrasi jenuh solut A pada total solution. Nah, sementara CA adalah konsentrasi solut A pada larutan di waktu tertentu. Jadi S ini adalah saturation ketika dia jenuh dan ini pada waktu tertentu ya. Jadi ini kayak CAS ini adalah konsentrasi padatan A maksimum yang bisa larut pada larutan, dan ini adalah konsentrasi saat ini atau pada waktu tertentu. Dan KL ini adalah konstanta. Nah, ini kemudian ini kan dianggapnya gambarnya solut dilarutkan oleh solvent. Nah, laju leaching ketika solut dilarutkan oleh solvent. Nah, ini persamaannya. Ini kemudian dikalikan luas area. Kemudian setelah dikalikan luas area, kemudian di rearrangement seperti ini, kemudian diintegralkan ya, diintegralkan sehingga memperoleh persamaan akhir ini konsentrasi jenuh kurangi konsentrasi saat ini per konsentrasi jenuh dikurangi konsentrasi awal sama dengan eksponen pangkat minus KL A per volume dikalikan waktu. Nah, untuk menghitung KL ini bisa menggunakan persamaan pada section 7.4. Saya yakin sudah ada sebelumnya di perpindahan massa. Nah, prospek 2 ya. Nah, ini bisa dibagi dua berdasarkan dengan ukuran partikelnya ya. Kemudian untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan ketika dia batch, nah itu bisa menggunakan persamaan ini T2 sama dengan T1 kali A2 kuadrat per A1 kuadrat. Jika dia bola bisa menggunakan grafik ini. Ini hanya sepintas review waktu prospek 2 ya, menggunakan grafik ini untuk bila dia bola supaya tahu berapa nilai ES-nya. Nah, sekarang metode operasi leaching dia batch continuous ya. Nah, ketika dia continuous ada juga continuous counter current washing. Jadi ada proses continue yang sekaligus proses pencucian. Nah, contohnya alat batch itu bisa fixed bed leaching atau pacu cateng gitu kan. Kalau alat continuous bisa Bowman vertical moving basket conveyor, bisa rotocell extractor
atau continuous perforated belt. Nah, bila dia sekaligus ada pencucian, itu biasanya pakai thickener, hydrocyclone gitu. Itu macam-macam proses bleachingnya, juga sekaligus ada proses pencuciannya. Nah, ini gambarnya pacu cateng ya. Dia biasanya untuk volume yang sedikit, hanya sedikit kapasitasnya, kecil kapasitasnya. Dan ini yang rotocell extractor yang bisa digunakan untuk industri-industri. Nah, perhitungan stage. Nah, stage ini bisa kita bagi jadi single stage sama counter current multi stage. Nah, untuk counter current multi stage ini ada dua jenis sistem, bisa variable underflow, bisa constant underflow. Dan perhitungan multi stage ini bisa memakai modified Ponchar-Savarit atau modified McCabe-Thiele, atau bisa dengan numerical. Nah, tapi karena untuk McCabe-Thiele maupun numerical itu sudah kalian sering belajar ketika menentukan stage absorpsi dan distilasi. Nah, untuk saat ini kita pada pembahasan ini lebih berfokus pada menggunakan modified Ponchar-Savarit. Karena untuk McCabe-Thiele itu prinsipnya sama, jadi membuat equilibrium line, kemudian membuat operating line, seperti absorpsi sama distilasi ya. Tapi ini kalau yang leaching ini modified McCabe-Thiele-nya mirip absorpsi dan leaching, dan liquid extraction. Jadi saling seperti berjajar gitu, operating sama equilibrium line atas bawah, kemudian tinggal menggambar stage seperti itu. Jadi kan sudah berkali-kali. Nah, sekarang kita fokus ke menghitung stage berdasarkan modified Ponchar-Savarit. Ini asumsinya jangan lupa ya, asumsinya adalah padatan itu tidak larut pada solvent. Kemudian semua solut atau zat terlarut itu terlarut sempurna ke dalam solvent. Kemudian larutan yang mengandung solvent dan solut itu ada di overflow dan underflow seperti saya bilang di awal. Kemudian tidak ada absorpsi solut, tidak ada absorpsi solut yang muncul pada permukaan solid ya, nggak ada, karena solutnya asumsinya sudah terlarut semua dengan solvent. Oke, sehingga komposisi ya, ini komposisi bukan konsentrasi tapi komposisi larutan pada liquid phase itu sama dengan underflow. Jadi komposisi itu maksudnya ya liquidnya itu mengandung liquidnya itu mengandung solut solvent gitu. Jadi asumsinya di di overflow tidak ada padatan sama sekali. Nah, ini ya kesetimbangan pada leaching, diagramnya seperti ini. Nah, equilibrium data itu diplotkan pada diagram yang di sini kita bisa tahu berapa fraksi solid dan solvent. Solid. Nah, ada dua fase. Kalau misalkan di LLE itu fasenya raffinate extract. Nah, ini sama tapi namanya overflow sama underflow. Kemudian konsentrasi inert B pada larutan itu dinyatakan dengan N yang merupakan massa padatan per massa total larutan. Nah, sehingga pada feed, karena pada feed itu belum ada nilai C, ini belum ada, sehingga N 0. Nah, feed kan N 0 sama dengan massa padatan per massa
ini solut. Beda cerita kalau misalkan di soal diketahui kalau misalkan di fit ini sudah ada C, ya berarti tetap massa padatan per massa solut ditambah massa C, tergantung soalnya ya, sekali lagi tergantung soal. Kemudian N pada fit of pure solvent, jadi N pada fit solvent dan overflow itu dianggap 0. Jadi dianggap ketika keluaran tidak ada padatan yang ikut keluar ke overflow. Meskipun nanti pasti ada sedikit yang terikut, tapi dianggap tidak ada ya. Kemudian fraksi berat solut A pada overflow ini pada underflow ini ya. Jadi massa solut per massa solut dan solvent saja. Jadi tidak perlu kita membaginya dengan massa B ya, hanya massa yang liquid saja ya. Oke. Nah, jika konsentrasi solut pada underflow sama dengan overflow, maka nilai Y sama dengan X sehingga tie line-nya lurus. Nah, tetapi bila konsentrasi solut pada underflow itu berbeda dengan overflow, maka jadinya seperti ini. Nah, karena kalau kita plotkan kan pasti kalau berbeda pasti lengkung seperti ini. Nah, sehingga tie line-nya jadi miring seperti tie line ketika kita ekstraksi LLE. Nah, sehingga kita harus dari titik ini, dari titik awal ini turun ke bawah memotong 45 derajat ke kiri baru naik ke atas gitu kan, baru dari titik ini kembali ke titik awal. Nah, jadi tie line-nya miring. Nah, kalau misalkan underflow sama overflow itu konsentrasi solutnya sama, jadi dia akan lurus seperti ini karena X sama dengan Y, X sama dengan Y, X sama dengan Y. Jadi dia diagonal gini garisnya. Jadi tie line-nya ya lurus karena tie line-nya ketika dia memotong 45 derajat dia kan kembali ke 45 kembali ke atas gitu loh. Jadi dia lurus. Nah, asumsi dari single dan multi stage pada bab ini itu adalah ini asumsinya. Hampir semuanya seperti ini sehingga tie line-nya nanti dia akan lurus, tidak usah seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang pertama single stage leaching ya, ini L0, ini bisa A saja atau A dan sudah ada C tapi sedikit, tergantung soalnya. Kemudian ada nilai padatan, ada fraksi A, ada N. N itu berarti padatan dibagi total larutan. Ya, entah larutannya hanya A saja atau A dan C, tergantung soalnya. Kemudian ini hanya solvent. Nah, tergantung apakah dia solvent saja atau C saja atau dia sudah ada A-nya. Nah, ini tergantung soalnya mau seperti apa. Yang penting dia tidak mengandung B. Tidak, karena B ini padatan. Tidak ya. Oke, jadi ini raca massa total, raca massa komponen ya. Kemudian raca massa B ya, NOLO ya masuk tambah 0 ya, karena di sini dia kan nggak ada B jadi 0 sama dengan ya NILI ditambah 0 juga karena dianggap tidak ada padatan yang ikut ke overflow. Nah, sama dengan NM. Nah, karena kita hanya kita hanya meninjau total solution itu A dan C saja, jadi fraksi massa A plus fraksi massa C sama dengan 1 karena kita menganggap B adalah padatan yang inert, B inert ya. Oke, sehingga titik M sama seperti di ekstraksi, titik M bisa diplot melalui XAM, koordinat XAM dan koordinat NM.
Ini contohnya example 1291, silakan dibaca. Kemudian ini sudah saya tuliskan apa yang diketahui, dan saya tuliskan juga dari apa yang diketahui, data apa yang bisa didapat. Silakan dipahami, dibaca soalnya dan dipahami data-datanya. Kemudian yang bisa dilakukan pertama adalah plot horizontal line, karena di sana diketahui di soal n konstan 1,5, berarti dari sini konstan 1,5 seret. Nah, setelah itu plot m, tapi kita harus menghitung dulu pakai neraca massa supaya tahu nilai XAM sama nilai NM. Kita plotkan NM sama XAM, ketemu M. Nah, kemudian kita tahu nilai V2 dengan cara memplotkan XA2 dan N2. N2 mana N2? N2 nggak ada kan? Karena apa? Karena dia solven masuk 0, jadi N2 0. Kemudian XA2 dia bilang solvennya pure. Nah, berarti juga nggak ada A di sini, sehingga dia juga 0. Nah, kemudian untuk L0, YA0-nya 1, N0-nya berapa? 4. Nah, sehingga diplotkan 1 dan 4. Jadi di sini L0. Nah, kemudian 3 titik ini dihubungkan, seret, gitu kan? Dihubungkan, kemudian karena tadi asumsinya konsentrasi overflow konsentrasi A overflow sama dengan konsentrasi A underflow, sehingga tie-line-nya lurus, tidak miring, sehingga tinggal dari titik M ini kalian tarik garis aja lurus ke atas dan bawah untuk tahu nilai L1 dan V1 ya. Yang atas ini L, pokoknya dia kebalik ya. Kalau di ekstraksi itu X itu berarti rafinat, Y itu ekstrak. Kalau di sini kebalik. Kalau di sini underflow itu Y, X itu overflow, kebalik. Nah, sementara garis underflow itu garis yang di atas. Kenapa dia L makanya. Dan garis yang di bawah yang memotong aksis X ini adalah garis overflow, sehingga kenapa V itu di bawah. Nah, V di bawah, dia X, dia overflow. Underflow di atas, dia Y dan L. Lalu data-datanya koordinat ini bisa dipakai untuk menghitung nilai L1 sama V1 berdasarkan neraca massa. Nah, ini counter current multistage. Sekarang multistage asumsinya sama, tidak ada B pada overflow ya. Jumlah konsentrasi solut A pada overflow dan underflow sama, sehingga tie-line-nya lurus, tidak miring tie-line-nya. Kemudian data yang diketahui L0 sama Vn plus 1 sama YAN. Tapi kadang YAN tidak diketahui. Nah, ini overall mass balance ketika control surface-nya sampai sini ya. Ketika control surface cuma sampai sini, overall mass balance komponen. Kemudian ketika ini saya rearrangement, kemudian saya eliminasi nilai Vn plus 1 jadi Xn plus 1 ini kan. Nah, ini kan seperti ini persamaan gradien ya. Y sama dengan gitu kan M, YN-nya ini anggap X gitu kan, plus intercept gitu. Nah, kan sama seperti itu. Nah, ini adalah untuk operating line. Nah, biasanya operating line equation ini dipakai ketika dia grafiknya pakai McCabe-Thiele, bukan Poncon Safari. Nah, ada dua sistem kan kalau multistage ini, ada yang variabel underflow, ada yang
constant underflow. Yang pertama variabel underflow. Apa tuh variabel underflow? Nah, ketika nilai ln itu bervariasi dari stage to stage. Jadi tadi kan underflow itu kan awalnya adalah padatan kering, kemudian kan dikotakkan dengan solvent. Nah, dari satu stage ke stage lain, nilai liquid yang ada di padatan itu berubah-ubah tiap stage. Nah, sehingga slope-nya ini juga ikut berubah-ubah nilainya, gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari grafik Ponchon-Savarit? Dari grafik Ponchon-Savarit, yang bisa kita ketahui jika dia variabel underflow adalah nilai garis N versus Y itu melengkung, agak melengkung, tidak lurus gini, gitu. Nanti kita cek ya. Persamaan overall mass balance-nya ya hampir sama. Nilai M dapat diketahui melalui koordinat titik SAM dan NM sama. Nah, kemudian kita juga nanti mencari titik operating sama seperti LLE ya, persamaannya juga sama. Nah, dia juga konstan. Jadi titik operating ini selisih antara zat keluar dan masuk itu selalu sama dalam setiap stage ya, dan dia dapat dicari dengan cara mengeplotkan nilai XA delta dengan N delta atau dengan memotongkan garis L0 V1 dengan LN Vn plus 1. Jadi dua cara untuk memperoleh titik operating, yaitu dengan pemotongan garis atau dengan koordinat XA delta dan N delta. Nah, kok kembali tuh ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang multistage leaching variable underflow. Silakan dibaca soalnya di example 12.10.1. Kemudian diketahui inert ya. Diketahui nah kan saya bilang tidak hanya fitnya itu ada A saja, tapi dia ternyata juga ada C di sini. Nah, jadi L0 adalah A plus C. Intinya L0 itu pokoknya yang fase liquid aja itu apa? Bisa A saja, bisa A dan C. Dan pasti C-nya sedikit ya. Kemudian dicari berapa fraksi massa A pada fit masuk N0 ya. Kemudian nah ini solvent juga dia nggak pure solventnya saja, tapi dia sudah ada solut tapi sedikit. Nah, itu juga harus ditambahkan. Jadi jangan karena dianggapnya solvent ya harus ini saja, tidak, tergantung dia komposisinya apa gitu. Karena dia di soal ini solventnya tidak sendiri, tapi ada solut A sudahan sebagai modal, tapi tidak banyak. Nah, itu juga masuk Fn plus 1, tetap harus dijumlah. Kemudian berapa nilai fraksi massa A ketika pada fit solventnya. Nah, ini untuk memplotting Vn plus 1. Nah, Nn sama HAN nya berapa? Nggak diketahui. Nah, terus gimana kita bisa mengeplotkan HAN? Nanti. Nah, pada tahap pertama plot M dulu dengan cara menghitung SAMNM, dihitung SAMNM dan diplotkan di titik atau di grafik ya. Kemudian, nah ini karena YAN tidak diketahui, jadi kita harus menggambar melalui slope. Nah, slope-nya dengan rumus NN per YAN. NN ini apa? NN itu adalah kilogram solid per kilogram total solution per kilogram solid per total solution. Dua-duanya di underflow. Nah, karena solution bisa dicoret, jadi tinggal kilogram solid pada underflow per kilogram solid pada underflow. Dua-duanya sudah diketahui kan? Nah, tinggal dimasukkan nilainya, jadi ketemu slope-nya sekian. Nah, slope-nya sekian buat menentukan titik LN. Nah, karena
YAN tidak diketahui. Kalau YAN diketahui, sama seperti kemarin menggambar LLE, Mas Mbak langsung tembak aja nilai YAN lurus ke atas sampai memotong garis equilibrium. Tinggal tarik ke kiri, tahu NN. Nah, masalahnya kita nggak tahu NN, nggak tahu YAN. Jadi harus pendekatannya seperti ini. Nah, tahu slope itu seperti apa? Nanti saya kasih tahu stepnya. Pokoknya setelah tahu LN, gambar poin V1 dengan menghubungkan LN dan M di sebuah garis lurus dan terus hingga memotong aksis X. Nah, kalau potongan dengan aksis X itu namanya titik V1. Kemudian pada titik M ini potongkan juga L0, M, dan Vn plus 1. Kemudian menggambar operating point dengan memotongkan garis ini dan ini, atau dengan membuat koordinat X delta sama N delta yang di atas tadi ya. Terserah mau pakai yang mana caranya. Nah, ini saya kasih stepnya. Data equilibrium sudah ada. Nah, pertama kalian plotkan. Nah, ini loh kenapa disebut variabel underflow, karena dia miring, melengkung, nggak konstan. Apa namanya, nilai L pada tiap stage keluaran stage itu nggak konstan. Nah, ini yang bisa kita tahu kalau dia variabel underflow untuk yang Poncon Savarit ya. Nah, setelah tahu ini, anggap LN-nya belum tahu dulu. Jadi kita gambar dulu equilibrium. Setelah gambar equilibrium, cari XAMNM, plot M. Nah, setelah plot M, kita cari LN. Nah, tadi kan ketahuan kalau slope-nya 16,67. Nah, dari titik 0,0 kalian terserah mau ngambil Y berapa. Misal Y-nya mau 0,5. Nah, pakai rumus Y per X sama dengan M, gitu kan? Berarti Y-nya dibuat 0,5, M-nya tahu 16, sekian, X-nya nanti kan tahu berapa. Nah, X-nya tahu berapa, gitu. Oh, berarti titiknya ini kan X di sini sama dengan X di sini ya. Dan Y di sini sama dengan Y di sini. Oh, berarti titiknya di sini. Nah, titik di sini sebagai acuan untuk nanti diteruskan kemiringannya sampai dia memotong garis lengkung ini. Nah, memotong equilibrium, nanti ketahuan equilibriumnya di sini. Atau equilibrium di sini. Nah, setelah itu selesai, nanti perpotongan L0 dan Vn plus 1 tinggal diplotkan saja, kemudian dihubungkan ke titik M. Nah, Ln dan M ditarik ke bawah sampai ketemu V1. Kemudian dari L0 V1 ditarik ke bawah sampai memotong Ln Vn plus 1. Nah, perpotongan dua garis merah ini nanti jadi delta, titik delta. Nah, seperti ini perpotongannya, nanti ini adalah delta. Nah, untuk menggambar stage, nah ini dianggap V1 kan, karena dia tie-nya lurus, tie line ini lurus. Nah, L1, kemudian titik ini tarik ke delta, gitu. Kemudian ini adalah perpotongannya V2, terus lurus tie line L2, dari sini tarik, gitu terus sampai dia batasnya LN. Terus dihitung deh stage-nya berapa. Nah, untuk yang multi-stage constant underflow, kalau dia mekeptil, nilai M-nya konstan, sama. Sehingga pada Poncon Savarit, dia nilai ini N versus Y konstan, lurus. Nggak seperti tadi. Tadi kan agak melengkung karena berbeda-beda, ini lurus. Nah, lurus
Dan cara buat stage-nya sama seperti tadi, sama seperti yang variabel underflow. Jadi sama harus mencari nilai M, sama harus mencari nilai delta gitu, sama caranya, cuma beda bentuk ininya saja, garisnya saja. Yang ini lurus karena konstan. Demikian dari kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.